Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan video dari tugas 3. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah, NIM 058208867, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UTWC UT 42 Semarang. Ini merupakan tugas 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, di mana tugas 3 ini membuat program menggunakan operator if dan array. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta rupiah, jika golongan B gaji 6.500.000, terus untuk jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. Terus untuk jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Jika karyawan lembur 5 jam, lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan. Oke, langsung saja kita ke Eclipse. Di sini saya menggunakan Eclipse, di mana Eclipse ini merupakan sesuai dengan BMP dari Algoritma dan Pemrograman untuk menggunakan Eclipse. Oke, kita buat project terlebih dahulu. Untuk projectnya kita buat algoritma pemrograman. Oke, sudah, kita klik finish. Oke, selanjutnya kita akan bikin package-nya. Kita akan buat tugas 3 algoritma. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat kelasnya. Untuk kelasnya kita akan beri nama program gaji karyawan. Oke, jangan lupa checklist public static void main. Kemudian kita klik finish. Oke, selanjutnya kita akan import Java util.scatter. Selanjutnya import Java util local. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat objek scanner. Untuk inputan, untuk menerima input ya, untuk input kita bikin scanner input sama dengan new scanner system in. Oke, selanjutnya kita akan deklarasikan dulu deklarasi array gaji dan persen lembur. Oke, setelah ini kita akan pakai double karena ini merupakan bilangan yang sangat besar untuk nilai rupiah, juga untuk dimana nanti untuk desimal juga. Array gaji sama dengan 5 juta, selanjutnya 6.500, selanjutnya 9.500. Oke, selanjutnya array lembur, dimana lembur di sini 30, 32, 34, 36, dan 38. Oke,
Selanjutnya kita akan membuat inputan untuk pengguna, input data dari pengguna. Oke, sistem print tolong masukkan golongan karyawan A, B, C, dua. Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk mengamankan jika inputan dari pengguna menggunakan huruf kecil. Makanya kita akan buat to uppercase input next line, oke, to uppercase, oke. Selanjutnya kita akan buat untuk memasukkan lembur sistem print masukkan jambur, masukkan jambur, oke. Di koma jambur, input next, oke. Selanjutnya kita akan kita if index gaji dengan satu if golongan equals selanjutnya if golongan equals index gaji dengan satu, oke. Else if golongan C, golongan C nya index gaji sama dengan 2. Kemudian untuk else sistem golongan yang ada dimasukkan tidak baik, oke. Kemudian golongan dimasukkan tidak valid. Kemudian melanjutkan if index gaji, terus if index gaji, kita akan lanjutkan eksekusi program. Jika hanya golongan yang valid gaji sama dengan -1, maka selanjutnya gaji pokok sama dengan hari gaji dan huruf indeks gaji, koma ada gaji indeks gaji, oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan logika if untuk menentukan array laporan itu kita menentukan
sama dengan 0. If jam lembur sama dengan 1, maka lembur sama dengan array lembur 0 dibagi 100 dikali dan dipokok. Oke. Else if jam lembur sama dengan 2, uang lembur sama dengan array lembur lemburnya adalah 1 dibagi 100 dikali gaji pokok. Oke, kita copy saja biar bercepat. Ini 3, makanya adalah ini 3, ini 4, ini 2. Oke, selanjutnya 4, terus selanjutnya karena ini beda sama dengan 5, ini 4 bisa. Oke, itu udah. Else nah kita else ini jelas. Nah, kita copy lagi. Nah, karena ini lebih dari sama dengan 5, ini tuh masuk ke array 4. Nah, oke. 4 else uang lembur sama dengan 0. Oke. Sekarang menghitungnya mobil total gaji sama dengan gaji pokok dari pokok di tambah uang lembur. Oke, pokok lembur. Oke, setelah itu kita bagi lokal untuk format rupiahnya nanti supaya Indonesia. Oke, ini lokal Indonesia ID terus selanjutnya kita akan menampilkan hasil akhirnya. Menampilkan hasil akhir. Oke, sistem A, B, C. Selanjutnya sis lagi. Oke, kita lagi sis format Indonesia. Oke, gaji untuk 2 desimal di belakang. Oke, gaji pokok Indonesia
Selanjutnya kita pindahin untuk oke, dan kemudian jam lembur, jam lembur, jam lembur, oke, terus jam lembur. Ini untuk memberikan apa atau teks dari jam jam lembur, oke. Gimana ini untuk supaya ada jeda jam lembur, oke kurang satu deh, oke. Selanjutnya kita akan menampilkan untuk mata waktu sistem oke. Indonesia lembur, kita ikutin sesuai yang ini, format sesuai yang atas, desimal. Kalau tadi gaji pokok, ya gaji pokok karena ini uang lembur, jadi kita pakai uang lembur, oke. Sistem, Indonesia, oke. Indonesia total gaji sama dengan kita samakan formatnya total gaji, oke. Total gaji untuk di sini total gaji pokok plus uang lembur, oke. Oke, gaji. Kemudian ini untuk menutup dari scanner, close. Oke, terima kasih. Mari kita coba Ctrl F11, kita masukkan dengan huruf kecil A, masukkan jumlah jam lemburnya 2, golongan karyawannya A, untuk gaji pokoknya 5 juta, terus jam lemburnya 2 jam, uang lemburnya 1.600.000, total gajinya 6.600.000 rupiah. Kita akan coba dengan golongan lain, coba kita akan memasukkan C, kita masukkan lembur, oke. Golongan C gaji pokoknya 9.500.000, untuk jam lemburnya 3 jam, uang lemburnya 3.230.000, total gajinya 12.730.000. Selanjutnya kita coba dengan golongan yang tidak valid, misalkan D. Golongan yang dimasukkan tidak valid, oke. Kita coba kembali golongan A yang 5 jam, oke. Sudah. Secara prinsip ini sudah berjalan, di mana kita memasukkan golongan gaji karyawan dari mulai A hurufnya kecil maupun besar sudah bisa, karena adanya itu uppercase yang akan mengkonvert dari huruf kecil ke huruf kapital. Selanjutnya ini untuk program Java, untuk import Javanya scanner, untuk scanner scanner ini adalah sebuah fasilitas
inputan dari untuk masukkan inputan dari pengguna. Untuk selanjutnya lokal ini untuk format rupiah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, untuk to uppercase di mana kita tidak perlu menginputkan harus huruf besar, huruf kecil pun akan di convert melalui program ini. Terus untuk selanjutnya gaji juga sudah dimulai dari 0, 1, 2, 3 golongan gaji A, B, C, di mana array di sini itu dimulai dari 0. Untuk masih ada logika if juga, if else, di mana di sini akan menjalankan kontrol alirannya di mana ketika dia dikasih inputan, semisal dia kasih inputan jam lemburnya misalkan 1, dia akan mencari mana yang cocok. Ketika dia 1, dia maka akan mengkali atau melakukan operasi aritmatika berupa perkalian pada array 0 dibagi dengan 100 dikali gaji pokok. Nah, ini untuk format supaya kita format rupiah dengan format angka Indonesia. Terus selanjutnya ada ini untuk format Indonesia gaji pokok, contohnya ini akan format rupiah dengan grouping atau penanda ribuan titik. Untuk desimalnya dua angka di belakang koma. Untuk tipe datanya sendiri saya menggunakan tipe double. Untuk tipe double karena untuk gaji dan juga melibatkan desimal juga, integer sendiri untuk jam lembur. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon diluruskan, mohon bimbingan dari saya. Sekian.